A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Baik, kita akan baca ya fikih Islam, kitab fikih Islam ditulis oleh Ustadz Kiai Haji Profesor Sulaiman Rosyid ya. Ini perlu disampaikan bahwa kitab fikih ini digunakan juga nggak cuma di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam dan sebagainya. Ini sejak 1938 beliau sudah menyusun ya naskah kitab fikih ini karena berbagai macam pertimbangan, oleh sebab diantaranya Indonesia adalah negeri yang penduduknya paling banyak orang Islamnya. Kemudian ini ada beberapa sambutan ini ya. Ada Pak Muhammad Adnan, ini saudaranya Pak Minhat, bapak gua gitu. Rektor IAIN Yogyakarta pada tahun 1954. Orde lama zaman Presiden Soekarno dulu. Kemudian juga ada Abdul Malik Karim dan seterusnya. Ini penulisan ejaan. Perlu disampaikan oleh pembaca bahwa ejaan yang biasa digunakan oleh pembaca yaitu Mas Ahmad, ada pembedaan di sana. Tapi nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya, karena kalau dibahas di sini khawatir waktunya nggak cukup. Nah, ini juga ada beberapa nih ya. Nah, istilah-istilah yang perlu diketahui, kata-kata harus ya, berarti di sini boleh. Terus juga malam Jumat berarti Kamis malam menjelang hari Jumat begitu, dan seterusnya. Oke. Kemudian sebagaimana kita tahu bahwa hukum di dalam Islam itu kedudukan ya, posisi hukum di dalam Islam itu, di dalam agama Islam ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kalau diurutkan secara runut berarti yang pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram, kan begitu. Kalau wajib kita udah tahu semua, wajib itu harus dilaksanakan, kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Mubah berarti boleh. Makruh berarti kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dia nggak apa-apa. Sedangkan yang haram kalau dikerjakan malah mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu kedudukan hukum di dalam agama Islam. Kemudian ada sumber hukum yang digunakan yang dijadikan rujukan untuk penulisan kitab fikih ini. Dalilnya itu ada, yang pertama kita tahu semua ya, Al-Quran, kemudian hadis, ya, kemudian ijma para ulama, kias, dan kemudian adalah kias gitu. Kemudian kita tahu ada mazhab yang 4 besar itu ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, ini sebagaimana kita tahu nih ya kan. Tuh, di zamannya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, dengan kondisinya juga masing-masing. Jadi mazhab itu adalah pilihan. Gitu, pilihan ya. Tiap-tiap kita tidak bertanggung jawab, dimintain pertanggungan jawab tentang mazhabnya, tetapi kita dimintain pertanggungan jawab ya, kepada Allah, bukan kepada ulama-ulama atau imam mazhab tersebut begitu. Makanya kita harus tahu betul apa yang memang benar-benar sesuai atau cocok dengan kondisi yang dihadapin. Contoh misalnya berwudu di padang pasir dibandingkan wudu di negeri seperti Republik Indonesia yang airnya sangat berlimpah, tentu ada pembedaan di sana.
Misalkan rukun wudhunya aja kalau di padang pasir ya kan, wajah, lengan, rambut, dan membasuh kaki sampai batas yang ditentuin begitu. Tetapi kalau di Indonesia karena airnya banyak, disunahkan untuk melaksanakan wudhu, untuk menjalankan atau melakukan wudhu sebagaimana yang sudah diterangkan oleh para ulama. Nah, tentu ini mazhab itu pilihan ya. Dan uzur tiap kita itu uzur berbeda-beda. Jangan sampai kita pukul rata semua, mengeneralisasikan keadaan orang-orang yang sedang punya urusan tertentu begitu. Baik ya, langsung aja kita masuk kepada pembahasan kitab Toharoh. Nah, dalam permulaan kitab fikih ini, dalam pembahasan kitab fikih ini pada bab awal atau permulaan, yang paling penting pertama itu tentu kita syahadat ya, syahadat masuk Islam dulu, baru Islamnya bisa diakuin. Kemudian kita harus belajar namanya toharoh atau bersuci. Jadi sebagaimana kita tahu, toharoh itu sangat basicnya basic. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin begitu. Nah, ada dua macam bersuci. Bersuci yang pertama itu bersuci dari hadas. Nah, hadas kalau bahasa Inggrisnya itu ya I think. Ini Mas Ahmad sengaja mengucapkannya dalam ejaan English supaya nggak kerepotan, karena supaya mudah dipahamin. Gitu. Kemudian ada juga bersuci dari najis. Nah, tentu di sini ada najis yang melekat pada badan, pakaian, ataupun yang melekat pada tempat. Berikutnya, sebagaimana yang kita tahu bahwa macam-macam air itu ada yang suci dan mensucikan, ada yang mensucikan, ya kan? Gitu. Nggak berwarna, nggak berbau, nggak berasa, dan seterusnya begitu. Ini udah jelas ya. Air yang mengandung najis nggak boleh digunain untuk bersuci. Air suci tapi nggak mensucikan juga nggak boleh untuk bersuci atau berwudu, ya kan? Nggak boleh. Air yang makruh juga tidak boleh juga, jangan. Gitu. Kemudian kita juga akan membahas yang namanya benda-benda yang termasuk benda najis. Nanti kita lanjutkan karena udah 7 menit nih. Kita batasin berapa? 10 menit. Oke. Baik ya, nanti kita lanjutkan halaman 17 ya, pembahasan benda-benda yang termasuk benda najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli sahbihi wa barik wa sallim ajmain.